Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa tingkat 3 yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah Sejarah Sosial melalui virtual ini. Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Galuh Ciamis. Mata kuliah ditujukan bagi peserta didik yang sedang mengambil program studi S1 Sarjana pada rumpun ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, terutama terkait dengan bidang studi pendidikan sejarah. Mata kuliah sejarah sosial ini memiliki beban kontrak sebesar 2 SKS. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar sejarah sosial. Nah, pengertian dari sejarah sosial merupakan gejala baru dalam penulisan sejarah sebelumnya, yaitu Perang Dunia Pertama. Munculnya gagasan menulis sejarah sosial pada abad ke-20 merupakan suatu reaksi terhadap dominasi sejarah politik selama abad ke-19. Pada awal abad ke-20, Mark Black dan Fabre beserta madhabnya yang disebut menurut majalahnya Annals merintis sejarah sosial dengan menerbitkan Feudal Society atau masyarakat feodal. Di Indonesia, sejarah sosial pertama kali ditulis dalam Historiografi Indonesia oleh Sartono Kartodirjo, yaitu The Vision Revolt of Banten in 1888, yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Telah menggunakan pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan teori dan konsep ilmu sosial. Maka sejarah sosial merupakan sejarah yang mengambil fakta sosial atau masyarakat sebagai bahan kajiannya. Nah, ada beberapa tema yang berkaitan dengan sejarah sosial, yaitu kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas yang dapat menjadi sebuah sejarah. Sejarah sosial dalam pengertian historiografi marxistis, yaitu golongan sosial bawah. Jadi pengertian yang paling sempit merupakan dari gerakan buruh, gerakan petani, dan gerakan mahasiswa. Nah, contoh yang lain dari pengertian tersebut yaitu kita bisa mengambil contoh, yaitu protes-protes gerakan, termasuk gerakan agama yang disebut dengan aliran ideologi. Sejarah sosial juga mencakup pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya, masalah demografi. Sejarah sosial juga mencakup sejarah kota terkait dengan penampilan golongan sosial yang tinggal di kota, yaitu kaum pedagang, pengusaha, kaum buruh, rakyat jelata, kaum elit. Nah, sejarah sosial juga mencakup perkembangan golongan-golongan sosial dan gaya hidupnya, lifestyle, seperti golongan bangsawan, golongan borjuis, elit birokratis,
golongan militer, golongan aristokrasi. Nah, selain mengkaji elit modern, perhatian sejarah sosial sudah sejak lama memperhatikan golongan underdog, nah, yaitu pengembara, gelandangan, perampok, pengemis, dan sebagainya. Sejarah sosial juga mencerminkan suatu gaya hidup dari peradabannya, seperti arsitektur perumahan, mode pakaian, jenis makanan atau masakan, kehidupan keluarga, pergaulan lingkungan sosial, sastra, kesenian, dan sebagainya. Sejarah sosial memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh tentang masyarakat atau total global. Jadi sejarah masyarakat sebagai keseluruhan. Untuk penulisan sejarah sosial ada beberapa model yang dipakai untuk mengorganisasikan dan mensintesiskan tulisan sejarah itu. Tulisan Mark Bloch tentang feodalisme Eropa model sangat penting. Jadi ada beberapa model, yaitu sejarah sosial empiris. Jadi menganggap diri lebih utama sebagai sejarawan, menegakkan kebenaran khusus. Jadi non-sosiologikal, yaitu mengabaikan proses dan struktur di antara masyarakat. Pakar sosiologi sejarah, historiografi sosiologi, menganggap diri lebih utama sebagai ahli-ahli ilmu sosial atau sosiologi, menegakkan kebenaran umum non-historical, yaitu mengabaikan masa lalu dan dimensi waktu pada kehidupan sosial dan kesejahteraan. Ada yang non-historical, mengabaikan masa lalu dan menganggap tidak ada dimensi waktu pada kehidupan sosial dan kesejahteraan pada struktur sosial. Gabungan dari keduanya, mereka dilengkapi dengan pengetahuan metodologi dan teori secukupnya, sehingga menghasilkan karya-karya sejarah yang baik. Christopher Lloyd, bila sejarah dan sosiologi berpisah maka akan merugi. Sejarah dan sosiologi mempunyai kepentingan bersama untuk menggabungkan kedua metodologi sehingga penjelasan atau eksplanasi mengenai peristiwa-peristiwa dan proses-proses sosial tertentu pada masa lalu dan sekarang akan lebih baik. Demikian pengantar sejarah sosial. Semoga pada hari ini kita diberikan ilmu yang barokah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.